Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 Wawasan ke Kebinekaan Global 11 eh, atas nama Anita, Desi, Prawatia, Ria, Risa, Rizal, dan Trisepti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami eh, tentang materi wawasan kebangsaan topik 2 yaitu Indonesia yang harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini pesan yang akan kita dapat dari wawasan kebangsaan Indonesia yang harmoni adalah budaya toleransi harus selalu diupayakan untuk dipraktekkan lewat sikap atau keteladanan di segala ruang untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri ini. Pencapaian pembelajaran yang ditargetkan adalah yang pertama adalah memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Yang ketiga adalah memahami. Setelah itu, Pak Tato akan memberikan pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan yang telah kami simpulkan. Yang pertama adalah, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika ya, bagaimana keragaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Yang kedua adalah, sebutkan suku yang ada di sekitarmu. Bagaimana suku-suku tersebut dapat saling bertoleransi? Kemudian yang ketiga adalah, apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Coba sebutkan profil pelajar Pancasila yang telah kalian aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, setelah itu fasilitator akan memberikan aktivitas kepada audiens untuk menebak beberapa gambar yang telah terlampir yang isinya adalah berbagai jenis keragaman yang ada di Indonesia. Jadi nanti yang diharapkan adalah audiensi dapat menyebutkan jenis-jenis keragaman apa yang tampak pada gambar tersebut. Kemudian setelah itu akan dilakukan refleksi dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh audiens. Di antaranya adalah apakah yang dimaksud keberagaman, kemudian apakah dari gambar tersebut sudah menunjukkan keberagaman, kemudian bagaimana menyikapi keberagaman tersebut, manfaat apa yang bisa diambil dari keberagaman suatu bangsa, kemudian bagaimana cara kita mengajarkan toleransi keberagaman di sekolah. Kemudian setelah aktivitas terlaksana akan disampaikan konsep tentang kebinekaan global, terutama topik 2 yaitu Indonesia yang harmoni. Yang pertama adalah memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Nah, untuk memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme, yang pertama fasilitator akan menanyakan bagaimana toleransi dalam bahasa Jawa, kemudian memberikan pengarahan makna toleransi, menyampaikan juga apa itu intoleransi, yang terakhir adalah menyampaikan apa itu radikalisme. Setelah itu akan langsung masuk ke konsep 2, yaitu tentang praktik baik toleransi, contoh-contoh praktik baik toleransi yang ada di sekolah, kemudian yang ada di pesantren, dan yang terakhir yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya audiensi diminta untuk memberikan contoh praktik baik di lingkungan masing-masing, praktik baik toleransi yang telah audiensi laksanakan di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya akan masuk pada konsep ketiga. Di sini akan ditampilkan sebuah video tentang Hai hasil guys, survei namaku bagaimana Nadia. toleransi Aku di siswi kelas Indonesia. 12. Aku lahir tahun 2000. Orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata,
tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena terhubung dengan dunia yang luas, seharusnya generasiku lebih terbuka, termasuk dalam sikap beragama. Tapi, benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku, para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei nasional kepada ribuan muslim generasi Z, juga kepada guru-guru dan dosen kami di 34 provinsi. Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Dan inilah beberapa hasilnya. Ternyata, lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju kalau jihad itu qital alias perang, terutama perang melawan non-muslim. 1 dari 5 siswa muslim setuju kalau aksi teror bom bunuh diri itu jihad Islam. Sepertiga muslim Gen Z setuju kalau orang yang murtad harus dibunuh. Hampir sepertiga merasa bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas nggak masalah. Melihat data di atas, kaget juga sih, dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal. Ternyata, medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman. Buku pelajaran agama Islam juga berperan. Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam, materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget. Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Cara pandang yang eksklusif ini nggak jauh dengan guru dan dosen kami. Misalnya, untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. 2/3 guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh Muslim dan semua orang Yahudi membenci Muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, 2/3 dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya, pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita, Indonesia yang kita cinta. Nah, setelah itu akan ditampilkan juga bagaimana intoleransi, akibat dari intoleransi yang akan membuat atau menyebabkan adanya gunung es yang tidak baik begitu dari intoleransi yang ada di Indonesia. Setelah itu, audiensi akan diminta untuk menuliskan bentuk intoleransi yang berpotensi ada di sekolah, kemudian yang berpotensi juga ada di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian audiensi juga akan diminta untuknya jika memang ada, maka bagaimana cara mengatasi intoleransi tersebut dengan cara menumbuhkan toleransi yang ada.
Setelah itu, fasilitator akan menyampaikan konsep yang keempat dari Indonesia yang harmoni, yaitu tentang hebat menjadi moderat. Yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip moderasi, kemudian komitmen kebangsaan. Selanjutnya adalah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikiran terbuka dan kritis, serta akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Nah, di sini juga akan disampaikan dari mana moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Kemudian moderasi beragama itu sangat terkait dengan menjaga kebersamaan, serta moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktekkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Nah, konsep terakhir yang akan ditanamkan pada audiensi, fasilitator nanti akan menayangkan sebuah video tentang taat beragama, begitu tentang profil pelajar. Konsep kelima yang akan itu nanti tentang profil pelajar Pancasila. Nanti fasilitator akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana sikap seorang pelajar Pancasila. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Setelah penayangan video tersebut, fasilitator akan menyampaikan 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila, kemudian prinsip bersikap moderat, kemudian prinsip kesetaraan dan kemanusiaan, kemudian prinsip berpikir dan terbuka dan kritis, kemudian prinsip akomodatif. Nah, setelah 5 konsep tertanam telah disampaikan oleh fasilitator, begitu maka akan mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi yang pertama yaitu tentang membahas tentang batik, ya, banyaknya keragaman batik di Indonesia. Fasilitator akan menyajikan beberapa gambar batik, begitu audiens diminta untuk nanti menyebutkan manfaat batik itu apa, kemudian batik-batik yang ada di gambar tersebut itu berasal dari mana, kemudian perbedaan motifnya seperti apa, hingga yang terakhir batik yang dipakai oleh audiensi sendiri nanti akan ditanyakan filosofinya seperti apa. Nah, gitu. Itu untuk aplikasi yang pertama. Untuk aplikasi yang kedua nanti fasilitator akan menampilkan beberapa gambar soto, begitu, makanan yang sangat familiar di lidah rakyat Indonesia. Banyak sekali berbagai macam soto di Indonesia. Nah, nanti audiens diminta untuk sharing. Nah, soto mana yang paling digemari begitu. Kemudian soto tersebut berasal dari mana, bedanya apa, kemudian mengapa lebih menyukai soto tersebut. Nah, itu aplikasi yang kedua. Setelah dilaksanakan aplikasi 1 dan aplikasi 2, fasilitator akan melaksanakan evaluasi di mana nanti audiens akan diberikan pertanyaan apa yang bisa diambil dari yang telah dipelajari pada hari ini, bagaimana manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia begitu. Nah, terakhir akan ditutup dengan sebuah kata-kata yang indah dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno,
yaitu negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Begitu presentasi dari kelompok 7. Ada salahnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.